PT Freeport Indonesia atau PT FI merupakan salah satu perusahaan tambang tersohor di dunia yang melakukan eksplorasi, menambang, dan memproses biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak di daerah dataran tinggi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Peran PT FI bagi bangsa tak hanya sebatas pengelolaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan bangsa, tetapi juga pengembangan kehidupan masyarakat Papua secara nyata dan bertanggung jawab. Selama 56 tahun beroperasi, PT FI telah menyediakan lebih dari 29.000 lapangan pekerjaan bagi putra-putri terbaik yang datang dari seluruh pelosok Nusantara. Dari 5.863 karyawan PT FI yang bekerja langsung, 98% merupakan karyawan nasional yang terdiri dari 42% karyawan Papua dan 56 karyawan non-Papua. Sedangkan 2% lainnya karyawan asing. Bagi mereka, PT FI bukan hanya tempat mencari upah, melainkan dikenal sebagai rumah kita. Aktivitas pertambangan PT FI di Kabupaten Mimika terbagi menjadi dua area, yakni area tambang di dataran tinggi yang dikenal sebagai highland, serta area pendukung pertambangan di dataran rendah atau lowland. Tambang bawah tanah terbesar di dunia yang dikelola PT FI berlokasi di highland. Sehingga pada tahun 1973, PT FI membangun kota Tembagapura sebagai basis menuju kawasan pertambangan sekaligus kawasan hunian para karyawan. Kini, kota Tembagapura sudah menjadi kecamatan di Kabupaten Mimika. Tembagapura yang menjadi rumah bagi sebagian besar karyawan PT FI memiliki beragam bangunan dan fasilitas umum yang tertata baik, dengan udara segar dan suhu yang sejuk di antara 10 hingga 20 Celcius. Pemandangan indah juga mengelilingi Tembagapura, seperti air terjun dan kabut yang menyelimuti puncak pegunungan. Lokasi Tembagapura sejauh kurang lebih 66 km dari ibu kota Timika, Kabupaten Mimika, dan dapat ditempuh menggunakan bus selama 2,5 jam. Sehingga, para pekerja tambang yang merantau dari luar pulau atau bahkan warga lokal Provinsi Papua memilih menetap di Tembagapura untuk mempermudah aktivitas pertambangan sehari-hari. Salah satunya adalah Mario Fernando Sirai yang bekerja sebagai General Superintendent di tambang bawah tanah bagian Deep Mill Level Zone atau DMLZ. Nama saya Mario Fernando Sirai. Saya sudah bekerja di Freeport selama 16 tahun. Saat ini posisi saya sebagai General Superintendent di DMLZ Construction. Saya aslinya orang Papua campuran. Kenapa saya memilih bekerja di Freeport? Karena Freeport ya salah satu tambang, kita tahu bersama salah satu tambang terbesar di dunia, dan berada di Papua. Papua adalah rumah saya juga, makanya kenapa saya memilih untuk bekerja di sini, bergabung bersama teman-teman yang lain. Meski Mario sudah tinggal di Tembagapura cukup lama, ia baru membawa istri dan 3 anaknya dari ibu kota Jakarta 2 tahun yang lalu. Ini istri saya, Steli. Saya punya anak 3. Yang pertama Zack, umur 7 tahun, kelas 1. Aldric, umur 3, masih playgroup. Dan terakhir si Chloe, umur 1. Saya bawa keluarga ke sini baru 2 tahun lalu, tahun 2021. Dan so far sih mereka happy ya di sini karena bawa dari Jakarta ke sini dengan lingkungan yang berbeda. Kita tahu kalau di Jakarta kemana-mana harus kita antar, ke sekolah harus antar. Kalau di sini sih mereka lebih mandiri ya, ke sekolah sendiri, bisa naik bus, bisa main ke rumah teman. Jadi so far sih mereka happy ya di sini.
Di sini sih kalau kita mau bilang sih kita seperti keluarga ya. Banyak teman-teman yang dari luar Papua datang ke sini. Mereka perantauan. Kita hitunglah kalau di sini kita semua perantauan ya. Jadi yang paling dekat sama kita adalah teman-teman kita. Jadi kita paling anggap mereka adalah keluarga. Adjustment-nya sih lumayan ya, karena kan pertama dari suhu udah beda, di Jakarta panas, di sini dingin, dan orang-orangnya terus biasa kerja di sini jadi full time mother gitu kan. Tapi emang kayak yang dibilang karena di sini tetangga juga udah kayak keluarga, jadi ya saling bantu sih. Even kita lagi repot atau anak sakit tuh masih bisa tolong dong titip anaknya gitu. Jadi bener-bener lingkungan juga mensupport kita supaya bisa lebih gampang sih penyesuaian dengan kondisi yang ada di sini gitu. Tapi ya so far karena anak-anak enjoy, fun, aku juga jadinya juga seneng ya. Karena memang bener-bener di sini kayak experience yang mungkin di Jakarta sulit lah untuk kita dapat gitu. Berbeda dengan Mario, ada pula karyawan PT FI yang memutuskan untuk tidak membawa keluarga ke Tembagapura. Salah satunya Furgianto yang sudah bekerja sebagai General Superintendent tambang bawah tanah bagian Big Gosan selama 15 tahun. Saya Furgianto, teman-teman biasa panggil saya Furji. Di sini udah 15 tahun, tepat bulan ini. Dan sekarang saya bertugas di Big Gosan Operation sebagai General Superintendent Big Gosan Operation. Alhamdulillah udah berkeluarga. Sekarang keluarga di Depok dan alhamdulillah kami dikaruniai 3 anak. Ada beberapa pertimbangan sih ya. Yang paling utama sih sekarang karena anak yang pertama udah SMP. Jadi memang pas itu sudah mendapatkan sekolah di sana. Jadi sepertinya kalau pisah satu ada yang di Depok, terus yang 2 di sini sepertinya kok masih belum tega. Jadinya udah kita putuskin mengambil roster cuti 62. Jadi saya 6 minggu di sini, 2 minggu di Depok gitu. Saya mulai roster 62 sekitar tahun 2011 itu ya sebenarnya di manage aja sih karena 6 minggu itu awalnya sih berat ya, terutama sudah berkeluarga. Tapi gimana caranya di sini kita mengisi waktu. Jadi komunikasi dengan keluarga tetap harus dilakukan tiap hari gitu. Jadi biasanya sih karena beda 2 jam ya, jadinya paling maksimal itu pas pulang kerja pas timingnya saya udah mau tidur, anak-anak juga mau tidur gitu. Lah selama 6 minggu di sini ya diisinya dengan aktivitas dengan komunitas. Di sini kan banyak komunitas, kebetulan saya suka hiking outdoor, jadi ya di sini memang tempatnya gitu. Meski Furgianto jauh dari keluarga dan teman di Depok, Jawa Barat, ia menemukan kenyamanan di Tembagapura. Ini karena bagi para karyawan, PT FI bukan hanya sekedar tempat mencari nafkah, melainkan rumah kita, tempat bersinggah dan bercengkrama. Rasa kekeluargaan itu satu sama lain sudah begitu embedded. Dan begitu juga yang terjadi dengan karyawan-karyawan yang baru masuk. Mungkin karyawan baru masuk agak kaget barangkali, tidak menyangka seperti ini, tapi we really live like a family here. Dan kalau ditanya bagaimana caranya, nilai-nilai itu terus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya dalam pekerjaan saja. Mereka tinggal di sini. Jadi bekerjanya di sini sama-sama ketemu, tapi begitu hari libur mereka juga tetap ketemu juga. Di sekolah anak-anaknya ketemu juga. Jadi itu betul-betul merasakan seperti suatu keluarga besar dan nilai-nilai itu terus dipertahankan. PT FI menjadi rumah bagi karyawan yang datang dari berbagai pelosok Indonesia dengan latar belakang yang berbeda. Namun mereka harus mampu menyatu dalam kolaborasi dan sinergi. Menurut Presiden Direktur PT FI, Tony Wenas, keberagaman penghuni rumah PT FI menjadi aset terbesar perusahaan. Keberagaman ini dengan berbagai macam pengetahuan dari masing-masingnya, berbagai macam culture dari masing-masing individu itu kemudian bisa dipadukan jadi satu. Dan kami juga selalu mempunyai a long term business plan, ya, a mine plan yang sampai dengan 2041, dan itu terus kita jalankan secara konsisten
Tentu ada deviasi-deviasi di dalam perjalanannya, ada perubahan-perubahan, tapi dengan involving them, kita membuat plan itu bersama-sama semuanya. Maksudnya bersama-sama is not like a one way plan. Oh ini dari atas sudah diperintahkan gini, enggak. Kita selalu lakukan semuanya bersama-sama. Kenapa? Supaya itu bisa measurable, achievable, dan implementable juga. Sehingga perbedaan-perbedaan tadi begitu sudah bicara soal masa depan PT FI, they become like really one. Walau berbeda-beda, seluruh penghuni rumah besar PT FI harus memiliki satu haluan dan mampu bergerak seirama agar mampu menghasilkan karya terbaik untuk tanah air. Di usianya yang ke-56, PT FI mengusung tema Kita Satu yang menyoroti keberagaman keluarga besar PT FI. Keberagaman mulai dari agama, ras, suku, gender, hingga sudut pandang di PT FI menjadi pondasi untuk membangun budaya kerja yang inklusif dan meningkatkan toleransi di antara para pekerja. Alhasil, keberagaman di tempat kerja ini berhasil membiasakan para karyawan untuk beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi situasi pekerjaan dan kehidupan di Tembagapura. Bulan Ramadan merupakan momen di mana umat Muslim dapat mendekatkan diri dengan orang-orang tersayang dan biasa dirayakan dengan acara kumpul-kumpul keluarga. Sebagian karyawan PT Freeport Indonesia atau PT FI yang bersinggah di kota Tembagapura, Kabupaten Mimika, turut merayakan bulan suci Ramadan di antara pegunungan tinggi Papua. Namun, tahun ini karyawan PT FI, Furgianto, menjalani ibadah puasa bulan Ramadan jauh dari keluarga yang berada di Depok, Jawa Barat. Meski begitu, Furgianto mengaku nuansa kekeluargaan dan kebersamaan tetap dirasakannya di tengah keluarga besar PT FI. Agama saya Islam. Kalau di sini aktivitas agama sangat nyaman ya. Karena di perusahaan itu di-provide tempat peribadatan. Baik saya yang Muslim atau teman-teman yang lain ada sahabat-sahabat kita yang Kristiani. Jadi di lokasi kerja kita disediakan tempat peribadatan. Jadi di sela-sela kita break gitu, itu kita bisa menunaikan ibadah kita. Seperti kayak saya Muslim, kalau pas lagi break siang itu selain makan saya juga bisa beribadah gitu. Setiap tahunnya, karyawan PT FI yang tinggal di Tembagapura memiliki tradisi untuk berbuka puasa bersama. Tradisi ini menjadi ruang bagi para umat Muslim di PT FI untuk bersilaturahmi dan melepaskan penat selepas kerja. Yang menjadi istimewa, tradisi ini tak hanya terbatas bagi para karyawan yang merayakan ibadah puasa, melainkan terbuka bagi seluruh rekan kerja di PT FI. Terutama di bulan Ramadan biasanya di weekend, karena weekend kan
waktunya lebih longgar ya untuk terutama hostnya menyediakan hidangan gitu. Jadi selama bulan Ramadan biasanya setiap weekend pasti ada keluarga yang udah men-setup kami akan mengundang gitu. Sampai akhirnya masing-masing divisi pun akhirnya membuat list yang bagi untuk keluarga-keluarga yang karyawan punya keluarga di job site itu akan mengadakan buka puasa bersama atau tidak, karena khawatirnya bentrok jadinya kebagi gitu. Biar kita bisa ngumpul bareng, akhirnya kita data teman-teman mau ngadain buka puasa bersama atau enggak. Kalau untuk aktivitasnya ya biasanya kita sebelum buka kita ada tausiah, atau paling enggak kalau memang tidak ada yang ngisi kita biasanya ngobrol-ngobrol santai saja. Habis itu buka, makan, membatalkan puasa, dan teman-teman sahabat-sahabat kita juga yang Kristiani itu biasanya datang di situ, terus kita makan bersama, kita ngobrol gitu. Gak hanya masalah kerjaan tapi masalah di luar kerjaan. Hari kerja sudah selesai. Para karyawan mulai berlalu lalang di kota Tembagapura dan waktu mendekati jam buka puasa. Pada suatu sore yang ayem di bulan April, puluhan orang berkumpul di salah satu unit apartemen karyawan PT FI yang terletak di kawasan perumahan Tembagapura. Sajian takjil, menu utama, hingga menu penutup sudah disajikan di atas meja. Semakin larut, semakin banyak orang yang berdatangan. Gema tawa dan obrolan seru orang dewasa hingga anak-anak terdengar hingga depan gedung apartemen. Karpet warna-warni dibentangkan di lantai agar para tamu nyaman duduk. Acara buka bersama tersebut diawali dengan tausiah atau ceramah singkat yang berisi ucapan terima kasih atas nikmat iman serta nikmat sehat, kesempatan hingga bisa berkumpul di bulan Ramadan yang penuh berkah. Furgianto merupakan salah satu karyawan yang hadir di acara buka puasa tersebut. Meski acara buka puasa identik dirayakan bersama keluarga, Furgianto yang lokasinya jauh dari keluarga masih bisa merasakan kehangatan di tengah keluarga besar PT FI. Tak hanya yang menjalani ibadah puasa saja, kegiatan buka bersama juga terbuka untuk rekan-rekan beragama lain. Seorang karyawan beragama Kristen, Mario, bersama istri dan 3 anaknya diundang dalam kegiatan buka puasa yang hangat ini. Semenjak saya masuk sampai sekarang itu toleransinya memang sangat tinggi. Jadi kita tahu di sini di Papua itu mayoritas Kristiani. Tapi begitu ada acara-acara peribadatan kaum muslim, teman-teman muslim, kita teman-teman yang Kristiani memberikan mereka ruang waktu untuk melakukan peribadatan mereka, tata cara ibadah mereka. Dan kalaupun mereka contohlah lebaran, kita saling kunjungan. Jadi kalau lebaran yang Kristiani kunjungan ke tempat teman-teman yang muslim, begitupun yang kalau kita yang Kristiani Natalan, teman-teman yang muslim pun kunjungan ke tempat kita yang Kristiani. Jadi sepanjang saya bekerja di sini, menurut saya di sini tempat yang kita bisa belajar banyak, terutama dalam hal toleransi. Furgianto dan Mario yang bekerja bersama di tambang bawah tanah saling menyambut dan bersalaman. Keduanya kemudian menyantap beragam macam makanan yang sudah disajikan di atas meja. Larut dalam canda dan tawa, Furgianto dan Mario serta karyawan PT FI lainnya menyantap hidangan sedap bersama di momen spesial yang melengkapi semarak bulan Ramadan ini. Mereka sudah bukan lagi sekedar rekan kerja, melainkan tetangga dan sahabat yang saling melengkapi dan menghibur di tengah kesibukan sehari-hari. Semangat kita satu PT FI terlihat dalam aktivitas bekerja dan sehari-hari para karyawan. Keluarga besar PT FI saling menghargai dan memberikan keleluasaan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing di hari besar. Inilah hasil buah yang ditanamkan dari toleransi yang baik
berkat keberagaman di PT FI. Tahun ini, Ramadan 1444 Hijriah dan peringatan Jumat Agung serta perayaan Paskah bagi umat Nasrani jatuh di bulan April. Hari besar agama yang saling bertepatan ini menjadi momentum bagi warga Nusantara untuk menjaga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Untuk PT Freeport Indonesia atau PT FI, bulan April 2023 menjadi momen yang spesial karena juga merupakan hari jadi perusahaan yang ke-56 tahun. Oleh sebab itu, tahun ini PT FI mengibarkan semangat kita satu melalui perayaan hari-hari besar di bulan April sebagai wujud persaudaraan. Toleransi dalam beragama sudah tertanam dalam inti PT FI sejak awal didirikan. Salah satu keunikan dan aset PT FI adalah keberagaman dan kebebasan karyawan dalam beragama. Hal ini terbukti melalui fasilitas beribadah yang lengkap, baik di kota Tembagapura hingga di tambang bawah tanah dalam perut bumi. Tambang bawah tanah terbesar di dunia yang dikelola PT FI terdiri dari 3 bagian tambang, yakni Deep Mill Level Zone atau DMLZ, Grasberg Block Cave atau GBC, dan Big Gosan. Disinilah PT FI mengolah kekayaan alam Indonesia di pegunungan Papua. Namun, bagian tambang bawah tanah DMLZ bukan hanya tempat menambang biji tembaga dan emas. Terletak 1.760 meter di bawah permukaan tanah, DMLZ merupakan tempat berdirinya Masjid Ba'abul Munawar dan Gereja Oikumene Soteria. PT FI sengaja membangun 2 tempat beribadah ini bersebelahan sebagai refleksi kebersamaan dan kesatuan antar karyawan dalam beraktivitas dan kerukunan antar umat beragama dalam tambang bawah tanah. Masjid Ba'abul Munawar dan Gereja Oikumene Soteria yang mulai dibangun pada tahun 2015 ini dimanfaatkan oleh para karyawan untuk kegiatan beribadah sehari-hari. Di sini ini kita berada di kedalaman 1.760 meter. Ini merupakan masjid yang masuk rekor muri, masih dengan posisi terdalam di Indonesia. Jadi masjid ini mampu menampung 200 jamaah. Jadi kita gunakan untuk sholat 5 waktu, sholat Jumat juga, kemudian buka bersama jamaah-jamaah Muslim. Seperti kita lihat di sini selain masjid juga ada gereja. Jadi kita selalu menjaga kebersamaan, keharmonisan di lingkungan perusahaan. Lebih mendekatkan karyawan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan menguatkan iman daripada karyawan semua dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan berdekatannya kedua antara masjid ini adalah dalam toleransi beragama, kita lebih dekatkan antara toleransi kita antar karyawan di dalam underground ini, utamanya di dalam DMLZ underground. Jadi kedua tempat ibadah ini berdekatan itu sangat bermanfaat bagi karyawan semua yang ada di sini. Peringatan Jumat Agung tahun ini dirayakan di Gereja Oikumene Soteria bersama seluruh karyawan tambang bawah tanah yang beragama Nasrani. Meski terletak ribuan meter di bawah permukaan tanah, suasana di Gereja Oikumene Soteria ceria dan hangat. Pujian-pujian yang merdu dinyanyikan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas. Aku waris
peringatan mengenang wafatnya Isa Al-Masih di gereja Oikumene Soteria tersebut membawa rasa haru. Misa Jumat Agung berlangsung hikmat dan para umat yang hadir nampak tersentuh dengan lagu-lagu serta homili dari pastor. Hanya beberapa langkah dari gereja Oikumene Soteria, karyawan PT FI beragama Muslim kusyuk mendengarkan tausiah imam di Masjid Ba'abul Munawar. Masjid di perut bumi pertiwi ini memiliki bentuk bangunan yang sederhana dan tidak memiliki kubah. Namun uniknya, langit-langit masjid ini beratapkan tanah dan bebatuan pegunungan Jayawijaya. Sehari-harinya, Masjid Ba'abul Munawar menjadi lokasi penting untuk beribadah sholat 5 waktu bagi karyawan tambang bawah tanah. Namun, peran masjid semakin besar selama bulan Ramadan. Sejumlah kegiatan keagamaan seperti sholat tarawih dan buka puasa bersama dilaksanakan di Masjid Ba'abul Munawar untuk mendukung karyawan yang beribadah puasa. Usai misa Jumat Agung di gereja Oikumene Soteria dan tausiah di Masjid Ba'abul Munawar, PT FI mengadakan kegiatan buka puasa bersama di area DMLC sebagai perayaan ulang tahun PT FI yang ke-56. Dalam sambutannya, Tony Wenas mengatakan rangkaian kegiatan di bawah tanah ini merupakan perayaan kebersamaan dan semangat Kita Satu PT FI. Saya yakin sekali bahwa hari ini bukan suatu kebetulan, adalah kita bisa berada di tambang bawah tanah ini di hari ulang tahun PT FI ke-56, di hari raya Jumat Agung, dan juga saat bulan suci Ramadan, di mana kita bisa melaksanakan ibadah kita secara terpisah tapi bersama-sama, dan ini menunjukkan bahwa kita satu. Dan kita satu ini yang menjadikan kita kuat, yang menjadikan kita kaya. Kaya bukan kaya harta, tapi kaya akan keberagaman. Keberagaman yang kaya yang kita miliki membuat kita menjadi satu unit yang sangat kuat. Semangat Kita Satu juga tertera dalam nilai-nilai PT FI yang dikenal sebagai Sincere. Sincere merupakan akronim dari Safety, Integrity, Commitment, Respect, dan Excellence. Safety merupakan kebiasaan karyawan untuk mengutamakan keselamatan diri sendiri dan rekan kerja. Integrity yaitu sikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Komitmen merupakan kontribusi terhadap keberlangsungan lingkungan dan komunitas tempat kerja PT FI. Respect adalah memperlakukan satu sama lain secara hormat, dan excellent yaitu mengejar keunggulan dalam pekerjaan. Nilai-nilai perusahaan ini menjadi panduan seluruh jajaran PT FI dalam berperilaku dan bekerja. Acara buka bersama diawali dengan kegiatan potong tumpeng yang dipimpin oleh Tony Wenas. Sajian takjil serta makanan berat dan penutup dinikmati oleh para karyawan serta jajaran direksi PT FI. Berbuka puasa dengan cita rasa yang disajikan ribuan meter di bawah permukaan tanah tentu memberi kesan tersendiri. Rangkaian acara ini bahkan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk peringatan Jumat Agung dan buka puasa bersama di lokasi terdalam, yakni 1.760 meter di bawah permukaan tanah. Ribuan meter di bawah tanah, karyawan PT FI nampak terbiasa menjaga kebersamaan dalam keberagaman, sehingga mempererat rasa persaudaraan demi persatuan perusahaan dan bangsa. Beginilah suasana bulan suci di tambang bawah tanah PT FI. Selain menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, toleransi antar ras dan umat beragama juga terlihat nyata sampai ke dasar bumi.
Perayaan Paskah merupakan hari untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian di hari ketiga setelah disalibkan. Vigili Paskah melambangkan kemenangan dan harapan bagi umat Kristiani. Setiap tahunnya, Komunitas Kristiani PT Freeport Indonesia atau PT FI di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memperingati sukacita wafat dan kebangkitan Yesus Kristus dalam rangkaian perayaan Paskah yang dimulai dengan Jumat Agung dan berakhir di puncaknya, yakni Pawai Obor. Acara Pawai Obor berkeliling kota Tembagapura merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan sejak lebih dari 30 tahun oleh komunitas Kristiani PT FI. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, karyawan PT FI yang beragama Nasrani berkumpul sejak pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur, berangkat dari Gereja Kalvari di Tembagapura, membawa obor dan bernyanyi lagu-lagu rohani berkeliling kota. Rintikan hujan dan udara dingin hingga 9 derajat Celcius tidak mematahkan semangat para karyawan yang berpartisipasi dalam pawai obor. Tahun ini, Presiden Direktur PT FI Tony Wenas turut serta dalam tradisi spesial ini. Dengan ceria dan lantang, mereka membawa obor yang membara berkeliling kota sambil bernyanyi sebelum mengarah ke lapangan bola Tembagapura Sport Hall untuk mengikuti ibadah Misa Paskah. Di lapangan bola Tembagapura Sport Hall, panggung sudah didirikan untuk Misa Paskah. Meski langit masih gelap dan hujan tak henti turun, sebagian karyawan PT FI yang mengikuti pawai obor dan Misa Paskah terpantau membawa keluarga mereka. Salah satunya adalah karyawan PT FI, Mario, yang hadir bersama istri dan anak-anaknya. Fasilitas beribadah bagi karyawan beragama Nasrani dan Muslim yang disediakan oleh PT FI lengkap, sehingga aktivitas keagamaan seperti misa dan berbuka puasa di bulan Ramadan seringkali diselenggarakan bergantian atau bahkan bersamaan. Menurut Mario, kegiatan beragama ini meningkatkan toleransi antar karyawan. Selain itu, menjaga kebersihan di semua fasilitas beribadah menjadi tanggung jawab bersama. Itu kan area masjid, area gereja itu kan berada di fixed facility kita kan. Jadi yang menjaga kebersihan di situ itu sama-sama, mau umat Kristen kah, mau umat Muslim kah. Itu mereka, jadi ada jadwalnya nanti minggu ini siapa yang bersihkan, minggu depan siapa yang bersihkan. Jadi sama-sama saling menjaga lah. Dan jika jam-jam ibadah saling menghargai lah. Kalau umat muslim melakukan ibadah, kita yang di sekitaran situ kita menghargai, kita nggak membuat keributan atau kita menyingkir untuk memberikan mereka waktu untuk beribadah. Begitu juga dengan teman-teman muslim. Kalau kita lagi beribadah, mereka kasih waktu kita ibadah. Jadi ya toleransi di sini sangat tinggi sekali ya. Karyawan yang beribadah puasa di PT FI juga sudah berkumpul saat langit masih gelap. Mereka bertemu di mess hall atau tempat makan karyawan di Tembagapura untuk melaksanakan sahur. Seorang karyawan PT FI, Furgianto, bertemu dengan rekan-rekan kerjanya untuk mengisi perut sebelum melanjutkan ibadah puasa. Sambil melaksanakan sahur, Furgianto mengapresiasi kegiatan Paskah yang diselenggarakan di lapangan bola Sport Hall Tembagapura. Teman-teman yang Kristiani juga merayakan Paskah di masa Ramadan. Teman-teman, saya yakin teman-teman juga sangat menghargai kami yang Muslim, dan mereka juga support acara-acara kami. Jadi pas lagi merayakan Paskah, kita juga ada join, teman-teman juga ada join pas lagi ada buka puasa bersama, undangan gitu, teman-teman ada yang datang ikut makan bersama dengan kita gitu. Menurut Furgianto, interaksi antar umat Kristiani dan Muslim di PT FI sangat baik karena didukung oleh fasilitas gereja dan masjid yang bersebelahan 1.760 meter di bawah tanah. Lebih tepatnya,
di tambang bawah tanah bagian Deep Mill Level Zone atau DMLZ. Interaksinya sangat baik ya teman-teman, karena ini nggak hanya di underground yang kemarin, jadi sebelum dibangun masjid dan gereja yang bersebelahan itu, di beberapa area pun sebenarnya udah memang dikondisikan atau memang di set itu bersebelahan, seperti contohnya di Rich Camp gitu. Jadi di Rich Camp sekarang kayak kemarin kita ada pas teman-teman sahabat kita yang Paskah, ada juga yang teman-teman kita menunaikan ibadah sholat taraweh. Jadi benar-benar dua-duanya jalan bareng gitu, bersebelahan, sampai kita dengar teman-teman kita lagi ibadah di sebelah, dan mungkin teman-teman kita yang di sebelah juga akan mendengarkan kita pas lagi kita beribadah, seperti itu. Usai misa Paskah, PT FI menyelenggarakan kegiatan mencari telur untuk anak-anak yang turut hadir. Dengan semangat, Mario menggandeng anak-anaknya untuk mencari telur yang disembunyikan di lapangan bola Tembagapura Sport Hall. Sebagian anak-anak yang berpartisipasi merupakan anak karyawan PT FI dan sebagian merupakan anak-anak warga lokal Tembagapura. Kebersamaan dalam keberagaman suku, agama, dan kepercayaan tak hanya diterapkan di lingkungan kerja PT FI, tetapi juga di lingkungan hidup dengan warga sekitar. Dengan adanya rasa persaudaraan dan persatuan yang kuat, suasana hidup di kota Tembagapura rukun dan harmonis dengan sesama. Balik ke diri kita sendiri, kalau kita mau membuka diri, berteman dengan siapa saja itu sebenarnya lebih enak ya. Rekan-rekan kita pun yang dari luar Papua pun, mereka sampai di sini mereka beradaptasi lagi, mereka membuka diri untuk menerima kita yang teman-teman yang di Papua. Jadi so far sih semua itu baik-baik saja ya. Intinya kalau kita mau membuka diri dengan siapa saja, harusnya hubungan kita tuh baik dengan siapa saja. Tidak sering hari-hari besar agama Muslim dan Kristiani jatuh di saat yang sama. PT FI berhasil memanfaatkan ini menjadi momentum perayaan persaudaraan dan kemanusiaan yang menjadi pengingat bagi seluruh jajaran PT FI untuk selalu bergerak seirama dalam satu haluan mencapai kebaikan untuk masa depan perusahaan, kontribusi untuk bangsa, dan satu sama lain. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keberagaman budaya, ras, dan agama. Bagi PT Freeport Indonesia atau PT FI, di tahun ke-56-nya, semangat kita satu menjadi pondasi untuk menatap tahun 2023 dengan optimisme. Keberagaman mampu memberikan berbagai sudut pandang yang lebih luas, sehingga dapat memicu ide-ide kreatif dari karyawan yang berasal dari seluruh pelosok Nusantara untuk mendorong perusahaan agar lebih maju, mampu bersaing secara global, dan berkontribusi bagi negara. Aktivitas tambang kelas dunia di Kabupaten Mimika, Papua ini dapat berjalan secara produktif akibat toleransi dan rasa kompak yang tinggi antara seluruh karyawan PT FI. Hal ini dirasakan oleh karyawan PT FI. Memang di sini seperti Taman Mini Indonesia, dan pas saya datang ke sini memang sepertinya teman-teman ini
udah termasuk dalam suatu community yang memang toleransi atau saling menghargai sangat tinggi. Jadi nggak ada gap sih di sini terkait dengan perbedaan mau dari asalnya dari mana, culture dari mana. Sepertinya teman-teman pas masuk ke sini dia udah langsung mengejas masing-masing seperti itu. Itu yang bikin kita nyaman sih. Masing-masing kita punya kontribusi masing-masing ya. Jadi kalau di Freeport itu kita ada beberapa divisi. Masing-masing itu nggak hanya masing-masing itu punya perannya masing-masing. Jadi tidak ada yang divisi saya ini loh yang kayak seumpama saya di underground. Kami ini loh yang mendapatkan batu, kita yang blasting, kita yang mendapatkan raw materialnya. Tapi enggak, kalau kita nggak ada yang ngolah seperti teman-teman mill di pengolahan biji, nggak bisa juga kita deliver konsentrat gitu. Jadi masing-masing itu punya partnya masing-masing. Begitu juga dengan divisi operation ataupun support. Keberagaman di tempat kerja juga berarti memberi kebebasan untuk merayakan hari raya masing-masing, budaya, dan agama. Seluruh karyawan PT FI diberi keleluasaan untuk merayakan masing-masing hari raya agama, seperti Hari Raya Paskah dan bulan Ramadan yang bertepatan di tahun 2023. Selain itu, berdirinya masjid dan gereja yang bersebelahan dalam tambang bawah tanah bagian Deep Mill Level Zone atau DMLZ menjadi simbol toleransi antar karyawan PT FI. Menurut saya tahun ini spesial, kita pertama kali melakukan perjamuan kudus, ibadah Jumat Agung itu di underground. Dan yang lebih spesialnya setelah kita melakukan perjamuan kudus, ibadah Jumat Agung di gereja, kita keluar dan melakukan buka puasa bersama-sama dengan teman-teman kita yang Muslim. Itu menurut saya pertama kali, dan bukan kalau tidak salah ya, tapi kalau kemarin saya lihat itu masuk rekor muri. Jadi itu memang sungguh luar biasa. Kayaknya baru pertama kali di tempat ini dan mungkin di tempat lain belum pernah terjadi. Kebersamaan di PT FI merupakan sebuah kondisi di mana para karyawan dapat hidup berdampingan. Di tengah pegunungan Jayawijaya, ribuan karyawan yang datang dari seluruh pelosok Sabang sampai Merauke bekerja dan hidup berdampingan. Mereka semua menjaga kebersamaan dalam keberagaman agar dapat bergerak dalam satu haluan di antara macam perbedaan. Saya sudah bekerja selama 6 tahun lebih di sini. Wah, unik sekali di sini ya, karena kita bisa tahu nih bagaimana karakter dari masing-masing orang di seluruh Indonesia ini. Ada yang sifat baik, mungkin cara bercandanya yang keras, dan beda-beda lah. Pokoknya seru. Saya dari Surabaya. Kalau di sini jujur saya nyaman sekali ya berada di Freeport. Kalau misalnya tidak nyaman karena sudah 3 tahun tidak mungkin toh tidak nyaman. Kalau di Freeport sendiri karena rekrutmennya itu seluruh Indonesia, itu jadi saya sendiri ketemu 3 tahun itu dari beragam suku, bahasa, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan itu sangat beragam sekali. Tapi di sini tuh kita satu seperti itu. Saya bekerja di sini selama 4 tahun. Pengalamannya di sini kita punya banyak teman yang dari Aceh juga ada, terutama Padang, Batak juga sangat banyak di sini. Dan teman-teman dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, maupun yang khususnya dari Papua, kita paling banyak juga. Salam sejahtera untuk kita semua, bisa pergi kemana-mana. Menurut Presiden Direktur PT FI Tony Wenas, keberagaman dalam PT FI berarti keberagaman pengetahuan dari berbagai macam latar belakang. Ia yakin semangat kita satu dapat memadukan seluruh keanekaragaman karyawan PT FI sehingga dapat menghasilkan yang terbaik untuk perusahaan dan bangsa. Sepanjang tahun 2022, kontribusi PT FI terhadap negara telah mencapai lebih dari 54 triliun rupiah dalam bentuk pajak dividen dan penerimaan negara bukan pajak.
Sedangkan laba bersih PT FI di tahun yang sama mencapai 50 triliun rupiah, melonjak 30,4% dari tahun 2021. Capaian luar biasa di tahun 2022 merupakan hasil dari gerakan Kita Satu yang telah menanamkan rasa kebersamaan di seluruh karyawan PT FI. Prinsip Kita Satu yang mengusung kebersamaan dalam keberagaman tertuang dalam semboyan tanah air, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di usianya yang ke-56, PT FI terus menyoroti dan menjaga kebersamaan tersebut dengan cara saling membantu, menghargai, memahami, dan mendukung. Seperti yang terlihat dalam nilai inti perusahaan, Sincere. Itulah makna kebersamaan dalam keberagaman di tengah pegunungan, dataran rendah, hingga perut bumi.